ayat yang ke-16 saja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berarti, pada hari raya 7 minggu Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan. Kalau kita melihat, ya, kita mengingat bahwa hari raya besar daripada orang Yahudi adalah 7 hari raya, saudara. Ya, 7 hari raya. Tapi di sini dalam pasal 16, saudaraku, bagaimana kemudian itu dipersingkat, disimpelkan lagi, sehingga Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kewajiban daripada bangsa Israel untuk datang ke rumah Tuhan untuk merayakan adalah 3 hari raya, saudaraku. Yang kita baca tadi, bagaimana 3 hari raya inilah yang dimana setiap orang Israel harus menghadap hadirat Tuhan. Artinya mereka harus pergi ke Yerusalem. Dari manapun mereka berada, dari kota manapun mereka berada, mereka punya kewajiban 3 hari raya ini untuk mereka lakukan. Ada 7 hari raya, tapi 4-nya itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Seperti itu, saudaraku. Dan kita melihat bagaimana 3 hari raya ini, saudaraku, ini menjadi hari raya yang berarti penting, saudara. 3 hari raya ini menjadi 3 hari raya yang sangat utama, ya. Tuhan pentingkan menjadi sesuatu yang dari 7 hari raya ini, 3 ini sesuatu yang istimewa sekali. Yang pertama yang kita lihat bagaimana yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, ya. Dan kemudian hari raya kedua adalah hari raya 7 minggu, dan hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Dan hari raya ini, lalu saudara, ya, bagaimana di dalam kekristenan kita juga mengenal hari raya ini, ya, saudaraku. Dalam arti rohaninya, saudaraku, bagaimana kekristenan ini juga harus melewati 3 hari raya ini. Orang Kristen, orang percaya juga harus mengalami 3 hari raya ini, karena ini adalah 3 hari raya besar, yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yang satu dengan yang lainnya nggak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa bilang, oh saya mah sukanya hari raya Pondok Daunnya aja, nggak bisa. Oh saya mah sukanya hari raya 7 minggunya aja, nggak bisa. Oh saya mah sukanya hari raya Paskahnya aja, hari raya roti tidak beragi, nggak bisa. Karena ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kekristenan yang digambarkan dengan hari raya. Ya, kita pernah membahas itu, saudara. Ya. Tetapi ini disimpelkan lagi. Jadi ini menjadi satu paket. Kalau saudara ambil satu, maka 3-3 ini saudara juga harus ambil. Seperti itu. Karena ini adalah gambaran perjalanan hidup, pengalaman hidup orang percaya yang harus dialami, saudara. Yang harus dialami. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, hari raya pertama itu adalah hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi ini adalah hari raya Paskah. Bagaimana kalau sudah baca dari ayat yang pertama itu penjelasannya, saudara, ya. Bagaimana orang Israel disuruh keluar sama Tuhan dari Mesir, tetapi sebelum mereka keluar, mereka harus makan roti yang tidak beragi, ya, saudara. Itulah hari raya Paskah, hari raya di mana mereka dikeluarkan dari Mesir, dari tanah perbudakan, keluar tinggalkan, dan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kehidupan orang percaya yang dimulai dengan apa, saudara? Dimulai dengan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan, saudara. Kita nggak bisa mengalami hari raya yang kedua kalau apa? Kalau hari raya Paskah ini kita belum alami. Pertobatan ini harusnya terjadi terus dalam kehidupan kita. Karena pertobatan itu ternyata nggak bisa sekali, saudara. Ini yang harusnya menjadi pengalaman hidup saya dan saudara. Hari raya roti tidak beragi. Bagaimana mereka mengalami yang namanya dikeluarkan dari Mesir. Mereka keluar tinggalkan Mesir, tanah yang menyiksa mereka, tanah yang menyengsarakan mereka, tanah yang memang bukan milik mereka, bukan tempat tinggal mereka. Nah, bagaimana kekristenan juga harus mengalami hari yang pertama ini dulu, saudara. Hari raya utama ini dulu, karena nggak akan pernah bisa kita ngalamin hari raya berikutnya, ya. Bukan cuma yang 3 hari raya besar ini, tapi 7 hari raya besar nggak akan kita pernah alami, saudara. Maksudnya dalam pengalaman hidup loh, saudara. Kalau kita tidak memulainya dengan sebuah hari raya yang penting dalam hidup saya dan saudara, yaitu hari raya Paskah.
Apa itu? Keluarnya Israel dari Mesir, tinggalkan Mesir dengan segala caranya, dengan segala gayanya, dengan segala pengaruhnya. Karena nggak gampang, saudara. Bangsa Israel dari Mesir itu begitu lama. Sehingga apa? Cara berpikirnya, cara memandangnya, cara merasanya, itu semuanya sudah cara Mesir. Cara bertindaknya, ambil keputusannya, menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup, oh udah begitu mendarah daging cara Mesir. Nggak gampang. Dan berapa banyak kali kita masih terikat dengan hal yang seperti ini. Kita bisa jadi orang Kristen, tetapi cara-cara kita adalah cara-cara Mesir yang kita pakai. Itulah sebabnya bicara tentang hari raya Paskah ini bicara tentang pertobatan. Keluarnya kita benar-benar sungguh-sungguh secara serius kita berusaha. Bukan cuma tentang bagaimana kita tinggalkan agama yang lama, bagaimana kita sudah masuk di dalam Kristen, nggak cukup itu. Tapi kemudian kita bicara tentang adakah pengaruh-pengaruh Mesir masih ada dalam hidup kita. Gaya bicara Mesir masih ada. Cara pandang orang Mesir terhadap setiap apa yang mereka lihat, apakah itu masalah, apakah itu berkat, apa itu kegagalan, apakah itu keberhasilan, beda. Ada ketika cara Mesir, orang Mesir melihat keberhasilan, wah, buat foya-foya. Tapi ketika mereka melihat yang namanya kesusahan, kegagalan, mereka lihat, sial banget hidup saya. Beda. Ada amin, saudara. Kekristenan memandang dengan cara yang berbeda. Apakah itu kegagalan, apakah itu masalah, apakah itu pergumulan hidup, apakah itu yang namanya berkat, apakah itu yang namanya keberhasilan, keuntungan, beda dilihatnya. Hal yang pertama ini harus kita alami dulu. Dan ini nggak bisa terjadi cuma waktu saya bertobat 15 tahun lalu, Pak Ageng. Nggak bisa. Sampai hari ini juga saya dan saudara harus mengalami terus yang namanya pertobatan. Artinya apa? Ninggalkan terus, saudara. Kalau kita sudah keluar, tapi adakah bau Mesir masih nempel sama kita? Karena bau Mesir itu kuat sekali. Pengaruh-pengaruh Mesir itu masih begitu kuatkah menguasai kita? Itu saudara. Dan itu saya percaya itu nggak bisa selesai ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau dibaptis, saya dikuburkan. Iya, itu sebuah tanda pertobatan kita. Tapi proses pertobatannya, saudara, itu nggak selesai sampai pada waktu kita selam di kolam baptis. Saya harus katakan, sampai hari ini saya harus terus bertobat. Bukan cuma saudara. Karena maaf, saya harus jujur, kita masih seringkali dipengaruhi dengan cara berpikir Mesir. Cara berpikir Mesir, kalau dikecewakan, wah, balas. Kalau dirugikan, apalah. Kalau disakiti, apalah. Makanya apa? Musa waktu itu sudah ngelihat orang Israel sama orang Mesir berantem, saudaraku. Caranya Mesir yang dia pakai, bunuh langsung. Cara Mesir itu hebat. Cara Mesir itu begitu kuat, saudara, pengaruh. Dan berapa banyak kali kita nggak menyadari. Kita berpikir, oh, udah dong, saya udah bertobat, saya udah terima Yesus, saya sudah ibadah, saya sudah melayani Tuhan. Tapi maaf, saudaraku, nggak selesai sampai di situ. Karena cara Mesir cara merasa di hati ini seringkali cara Mesir itu masih mempengaruhi cara kita merasakan apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Apa yang cara kita berpikir kadangkala masih cara Mesir yang mempengaruhi. Cara kita ambil tindakan, cara kita mengejar apa yang menjadi keinginan kita, seringkali kita masih suka pengaruh Mesir masih mempengaruhi cara kita melakukan hal itu. Cara kita mendapatkan impian-impian kita, mengejar keinginan kita pakai cara-cara.
Yang bicara orang dunia, ini bicara kekristenan, ini bicara tentang gereja, ini bicara tentang saya, ini bicara tentang saudara. Ini bukan cuma buat saudara firman ini, tapi juga buat saya, karena kadang-kadang cara Mesir itu masih marahnya kita masih marahnya Mesir, emosinya kita masih emosinya Mesir. Tutur kata kita, tutur kata juga tutur kata Mesir. Dan ini harus selesai. Ini harus kita bereskan sungguh-sungguh. Paling tidak ada satu kerinduan yang kuat untuk kita dirombak oleh Tuhan. Ada amin. Ada satu kekuatan. Kita nggak bilang, saya udah jadi Kristen. Waktu teguran firman ini datang, apa sih? Apalagi yang kurang? Apalagi yang nggak cukup dari saya? Ibadah sudah, pelayanan sudah, korban apa mani? Tapi saya mau bilang begini, nggak cuma bicara kekristenan itu bukan bicara tentang yang gini Tuhan. Tapi kekristenan itu bicara tentang perubahan hidup. Kekristenan itu bukan cuma tentang ibadah, saudara. Ibadah itu hanya mempersiapkan diri kita mengerti SOP bagaimana menjalani kehidupan ini. Ini saudara. Karena ini dulu yang harus dimulai. Pengalaman yang seperti ini dulu yang harus dimulai. Nanti pengalaman yang kedua juga menjadi pengalaman yang tidak gampang. Tapi ini saling kait mengait. Orang berusaha mengalami hari raya pertama, merayakan hari raya pertama dalam hidupnya, maka orang itu punya kesempatan masuk dalam pengalaman hari raya yang kedua. Dia nggak bisa main loncat seenaknya. Berusaha pascahan, berusaha hari raya roti tidak beragian apal. Pokoknya manjing di hari raya kedua itu. Hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu hari raya Pentakosta, saudara. Kalau 7 kali 7 itu 49. Besoknya hari raya Pentakosta. Bicara tentang panen raya sebetulnya. Bicara panen raya hari Pentakosta itu. Penuaian, saudara. Hari raya penuaian. Tapi kalau kita bicara tentang hari raya Pentakosta, maka gereja kita, saudara tuh, gereja karismatik Pentakosta itu mengartikan menjadi hari raya Pentakosta, hari raya penjualan Roh Kudus. Ada amin, saudara. Nah, Roh Kudus nggak bisa hadir dalam hidup kita kalau Roh Kudus Tuhan nggak melihat dulu bahwa hidup kita nih ada sebuah kesungguhan untuk tinggalkan Mesir. Dan Roh Kudus, saya mau bilang nih, Roh Kudus bukan cuma bicara tentang bagaimana kita berglosolali, bukan itu. Tapi Roh Kudus bicara tentang sesuatu yang saudara, kekuatan yang mempengaruhi kita, kekuatan yang memampukan kita untuk apa? Untuk menjalani hidup ini sesuai dengan firman. Karena kemudian ketika kita melihat banyak orang-orang yang kemudian bisa berglosolali, tetapi hidupnya nggak sesuai sama firman. Saya tidak mengecilkan berglosolali, berbahasa lidah, tidak. Berbahasa lidah itu bagus buat membangun diri kita. Tapi Roh Kudus ini menjadi sebuah kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatan yang memampukan otot-otot iman saya, memampukan urat-urat syaraf saya untuk apa? Dalam menjalani hidup ini dengan benar. Ketika saya lemah, ketika saya nggak berdaya, saudaraku, kekuatan itu memampukan saya, menopang saya. Untuk apa? Untuk saya terus berjalan. Dan tentunya kita butuh kekuatan ini. Amin, saudara. Kita butuh ngalamin hari raya kedua ini, hari raya Pentakosta ini. Ini bukan menjadi sebuah buat gereja lain ini apa sih? Enggak, tetapi ini menjadi sebuah pengalaman, sudah. Ini harus menjadi sebuah pengalaman buat setiap kita orang percaya. Karena Roh Kudus itu bukan bicara tentang sekedar nama, bukan sekedar predikat, tapi ini adalah pribadi Allah yang digambarkan seperti ruah roh. Yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan tinggalkan roh penolong bagimu. Nah, ini adalah Roh Kudus. Roh apa? Roh yang memampukan saya dan ketika kita terkapar karena yang namanya terlalu berat menanggung masalah. Saya percaya kekuatan itu memampukan saya dan saudara. Kekuatan apa? Kekuatan Allah. Ada amin, saudara. Itu bukan cuma semangat spirit atau apalah ya, saudara. Tapi itu bicara tentang pribadi Allah.
Yesus nggak bisa hadir di satu waktu di beberapa tempat, nggak bisa. Itu yang Yesus katakan. Kalau dia datang ke kota Kana, dia nggak bisa hadir di Bethlehem atau di kota yang lainnya. Tapi Roh Kudus, dia bisa hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Ada amin, saudara? Ketika dia menolong orang itu, waktu yang sama juga dia bisa hadir untuk menolong saya dan saudara. Itulah sebabnya ini kita butuhkan. Pengalaman hari raya yang selanjutnya itu hari raya Pentakosta harus menjadi pengalaman saya dan saudara. Percayalah saudaraku, kita akan gagal dalam hidup ini kalau kekuatan Roh Kudus itu kita tidak beri kesempatan untuk bekerja dalam hidup saya dan saudara. Kekuatan ini yang akan menolong kita, memampukan kita, mendampingi saya dan saudara di saat-saat yang tersulit, di saat-saat dimana orang, aduh, sorry, nggak bisa ya. Ada bagian-bagian garis, saudara, di mana ada orang yang tak berani jalan sama kita, dampingin kita. Tapi di satu saat melewati garis itu, dia bilang begini, aduh, sorry ya, tapi ini kene baik. Tapi ini kene baik, beli mampu mandi. Apakah itu istri? Apakah itu suami? Apakah itu anak? Apakah itu orang tua? Mungkin bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena udah gak mampu lagi gitu ngelewatin garis itu. Kalau masih di belakang garis itu masih bisa lah. Tapi ketika melewati garis itu, karena setelah garis itu ada sesuatu yang lebih berat lagi. Dan orang dengan sopan mungkin bilang, nggak bisa lagi. Tapi Roh Kudus tetap mendampingi saya dan saudara. Amin. Dia tetap bisa melewati garis itu. Dan dia tetap bilang, aku ada. Nah, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saya cuma bayangkan, maaf, orang yang kena COVID, aduh, udah di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Keluarga nggak bisa mendampingi, ya kan? Keluarga nggak bisa mendampingi, keluarga nggak bisa. Biasanya kalau orang sakit biasa dalam keadaan parah apapun di ICU aja, di dalam ruangan, bukan cuma ICU, ICCU, ya. Ada istri, ada suami yang masih duduk, megangin, ngeliatin, iya kan sudah, megangin, ya. Nanti diusap-usap. Tapi orang yang kena COVID karena di tengah-tengah keadaan yang penderitaan yang berhadapan dengan maut, nggak ada keluarga yang bisa damping. Kasihan banget, kasihan. Makanya jangan terlalu banyak komentarin tentang orang yang ngalamin seperti itu. Itu sebuah pengalaman yang nggak gampang. Iya sih, mungkin bisa lewat itu, lewat video call. Beda waktu ada orang yang dicintai, ngedampingin, megangin tangan. Ketika seseorang itu sedang menghadapi yang namanya, orang bilang roh el maut, roh kematian sedang, udah kayak orang lihat dari jauh, udah mendekat. Tapi saya mau bilang begini, dan Roh Kudus yang dampingi saya dan saudara, tengah-tengah keadaan apapun juga. Dan saya harus bilang bahwa orang-orang terkasih di sekitar kita, ada satu saat jangan kecewa kalau mereka bilang, nggak bisa ya Pak, nggak bisa ya Ma, nggak bisa ya. Karena sudah maksimal gitu, sudah maksimal. Lewat dari itu, udah nggak bisa. Lalu kemudian kita bilang, ya saya hidup mati. Ya iya Pak, itu Pak mami urip, papi mati. Tolong kita ya saudara, bahwa kita
punya kekuatan itu loh saudara. Kita punya jaminan pendampingan. Siapa itu Roh Kudus? Allah sendiri yang mendampingi saya dan saudara. Dia sendiri pribadinya sendiri lewat apa? Lewat pernyataan pribadi Roh Kudus itu yang sama, setara. Karena dia yang apa ya? Waduh, kata-kata ini yang harus hati-hati. 3 menjadi 1 kan? Satu mereka itu. Bapa, Anak, dan Roh itu satu. Ini saudara yang kita harus mengerti. Bagaimana Roh Kudus ini menjadi satu pribadi, bukan angin, bukan asap, bukan sebuah hanya perasaan merinding, enggak loh saudara. Tapi dia itu satu pribadi. Dan dia ada menyertai kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya saya dan saudara membutuhkan pribadi Roh Kudus ini. Ada amin saudara? Kita butuh sekali. Kita butuh. Ada saat dimana kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Tapi pribadi ini mau mendampingi kita dalam situasi, keadaan, kondisi yang tersulit dalam hidup. Tapi apa saudara? Pengalaman Paskah ini dulu nih saudara. Harus dialami dulu. Pengalaman Paskah ini dulu yang harusnya dilewati dulu. Karena kalau pengalaman Paskah ini nggak dilewati, nanti akhirnya pengalaman hari raya 7 minggu ini juga nggak akan kita alami. Hari raya Pentakosta ini kita nggak akan alami. Karena urutannya begitu, aturannya begitu, rumusnya begitu. Kita nggak bisa bilang, ya mah udah baik, Roh Kudus bekerja, nggak bisa. Kalau apa? Kalau pengalaman Paskah ini belum menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita. Bagaimana kita berjuang sudah, bagaimana kita sepakat, kita memutuskan untuk enggak, saya nggak mau lagi dikuasai sama Mesir. Saya harus keluar dari Mesir. Saya masih bau Mesir, saya mesti buang bau Mesir dari hidup saya. Saya mesti lepas dari kata-kata saya masih kata-kata Mesir. Kita seringkali disadarkan dengan hal yang seperti itu. Cara dagang saya masih cara dagang Mesir. Oh, makanya saya katakan begini, Roh Kudus itu bicara, sesungguhnya Roh Kudus itu ingatkan kita. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Lewat apa? Saya harus bilang, yang saya pernah sering kali katakan, lewat hati nurani kita. Hati nurani kita itu bagian yang terjujur dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita marah, waktu kita apa? Hati nurani bicara. Yang sesuatu yang seringkali berbeda sama ini yang kita. Ini sudah. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kalau saudara melihat, Bapak Ibu saudara, ya, dari hari raya ini, saudara, ya, setelah hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, kemudian masuk di hari raya Pondok Daun. Kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-16 tadi, saudara tuh, ya, hari raya Roti Tidak Beragi, hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Kita tahu hari raya Pondok Daun bicara tentang gereja yang diangkat, gereja yang disingkirkan, gereja yang dimuliakan oleh Tuhan. Ya, bagaimana gereja disingkirkan, bagaimana gereja diangkat, saudara. Mereka harus keluar dari rumah mereka harus berkemah. Ya, itulah hari raya Pondok Daun. Mereka nggak boleh tinggal di situ lagi. Artinya apa? Ini bicara tentang gereja yang disingkirkan dari dunia, sudah. Pengangkatan gereja, rapture. Ini sudah. Dan ini adalah bagian-bagian di mana ini puncaknya. Puncak dari semua hari raya itu adalah hari raya Pondok Daun, saudara. Hari raya Pondok Daun itu mengakhiri semua hari raya. Ini hari yang ke-7, hari raya yang ke-7. Tapi ya, sekali lagi saya katakan, nggak akan pernah kita bisa mengalami. Kalau apa? Kalau hari raya Paskah kita nggak mengalami. Kalau hari raya 7 minggu kita nggak mengalami Pentakosta, kita nggak akan masuk dalam pengalaman hari raya. Dan yang sedang kita nantikan sebetulnya adalah hari raya Pondok Daun. Amin, saudara. Kalau kita tidak mati duluan, gitu. Kalau kita nggak mati duluan,
Maka kedatangan Tuhan dalam rupa bentuk yang nyata kita akan saksikan bersama. Bagaimana Yesus datang pada kali yang kedua. Orang yang meninggal itu mengalami yang namanya kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa kematian. Tapi akan ada suatu hari yang besar sekali. Bagaimana gereja disingkirkan. Gereja mengalami yang namanya pengangkatan katanya. Karena dunia akan dikuasai sama antikris, gereja akan disingkirkan jauh dari mata ular. Itu hal yang penting sekali. Dan kita harus mempersiapkan ini sekarang. Karena itu serentak. Kalau orang mati sih, ini mati, itu mati, ini mati, sana mati, saya masih hidup. Nanti ini apa? Kalau hari raya itu sudah hari raya Pondok Daun, itu dalam waktu yang sekejap mata. Nah, orang yang tertinggal udah gak punya kesempatan lagi. Bisa jadi ketika kita lagi begini, saudara, jangan sampai kemudian pada jemaat pada keangkat, lalu saya ketinggalan. Saya khotbah sama baju yang ketinggalan, celana yang ketinggalan, gigi palsu yang ketinggalan. Saya sendiri udah nggak angkat, saudara. Karena waktu diangkat tuh, saudara, semuanya itu tetap ditanggalkan, ditanggalkan. Tubuh kemuliaan, bukan rohnya yang diangkat, tapi tubuh kita diubah dalam sekejap mata, saudara, dan mengalami yang namanya pengangkatan. Jadi waktu kalau saudara duduk di ketinggalan kafe itu yang dipakai di ketinggalan kafe. Itu sudah. Jangan sampai itu, jangan sampai saya lagi khotbah, sudah Tuhan itu baik, apa mau tahu, hilang habis, hilang habis. Kita sih pribadi ya. Wah, itu mah hari yang satu sisi hari yang menakjubkan, tapi satu sisi hari yang paling mengerikan. Makanya firman Tuhan bilang begini, ada orang berdua tidur di ranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Makanya kalau mau sungguh sama-sama, sudah. Ada orang yang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ini bicara tentang pelayan Tuhan. Nah, hari itu menjadi hari yang harus dipersiapkan, bukan nanti. Karena kita nggak tahu kapan terjadinya. Betul kan, saudara? Kita nggak tahu kapan Yesus datang, kapan pengangkatan itu terjadi. Nggak ada yang tahu. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga tiap hari. Saya bangga ada orang-orang yang suka doa pagi. Walaupun saya sedih sekali, saya harus ditinggal, saya harus kehilangan orang-orang seperti itu. Tapi ya sudah, memang Tuhan berkehendak seperti itu. Paling tidak sebetulnya, saudara, doa pagi itu seperti sekolah kehidupan dan sekolah kematian. Ajari kita bagaimana hidup, tapi bagaimana juga kita mau persiapkan kematian, saya. Satu sisi kalau saya lihat ada orang doa pagi yang tolong kita ya, saudara, supaya kita bisa melihat ini dengan iman, dengan sebuah pengertian. Kita juga akhirnya meminta sama Tuhan. Itu paling tidak itu. Tuhan, saya pengen sih, Tuhan, mampukan saya. Saya pengen sih ngalamin yang namanya hari raya Pondok Daun. Tapi Tuhan tolong saya, karena saya harus melewati hari raya yang pertama. Saya nggak mampu, saya masih begitu dikuasai sama Mesir. Kata-kata saya kadang kalau suka cukup begitu buat saya. Karena buat saya perubahan itu adalah anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kita mau rubah, meski dipasir rubah. Kalau bukan kekuatan Tuhan yang memampukan saya dan saudara.
Apalagi ketika kita berhadapan yang namanya masalah, kesulitan hidup, tantangan, saudara. Kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Aduh, itu sebuah pengalaman yang gak gampang. Dirugikan, dikhianati, dan lain sebagainya. Wah, itu gak gampang. Pengalaman-pengalaman itu, pengalaman-pengalaman yang bikin, dan kita akan alami, dan kita sedang alami, atau kita harus mengalami keadaan-keadaan seperti itu yang akan menggoncang iman percaya kita, konsistensi kita, komitmen kita. Waduh, itu wah, keperluan. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan dimampukan, ya, kita dimampukan sehingga ada ketenangan, ada pengendalian diri. Siapa? Bukan kita. Karena kita nih aslinya, saudara. Aslinya, wah, ngeri. Daging itu ngeri loh, saudara. Daging itu mengerikan. Kita nggak bisa hajar di depan, kita bisa hajar di belakang. Kita nggak bisa hajar lewat tangan kita bisa hajar lewat tangan orang. Kita nggak bisa jatuhin dia dengan pukulan kita bisa jatuhin dia dengan jebakan yang kita buat. Ya. Tapi itulah Roh Kudus. Ketika otak ini udah mulai buat jahat, ya sudah, ya, merancang yang jahat. Otak udah merancang yang jahat. Tetapi Roh Kudus akan bicara sama kita. Jangan, salah, nggak boleh. Sehingga apa? Akhirnya kita terus dipersiapkan, dihindari dari yang namanya kejahatan. Sampai akhirnya apa? Kita dilayakkan masuk dalam hari raya Pondok Daun itu. Amin, saudara. Kita dilayakkan. Kenapa? Karena kita biarkan, kita izinkan Roh Kudus itu mempengaruhi kita. Karena saudaraku, tergantung kita pada akhirnya. Kita mau dipengaruhi sama Roh Kudus atau kita mau dipengaruhi sama yang namanya dunia. Mesir itu masih menguasai kita. Tolong kita, saudara. Biarlah ini bukan cuma sekedar khotbah, tapi ini menjadi sesuatu yang menggairahkan kita. Untuk apa? Untuk kita izinkan kekuatan Allah itu terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Mempersiapkan kita untuk apa? Untuk masuk di dalam hari yang besar. Tolong kita. Mari kita menyembah Tuhan.